Tapi kalau akhirnya jadi terbentuk image hanya kepada satu figur, jadinya nanti figur sistemnya ini tidak menonjol. Tapi ketika ada trust, maka hal-hal itu nggak muncul kan. Betul. Nah sekarang menurut saya yang perlu dibangun itu kan trust. Ketokohan itu bagus, ada sisi positifnya. Berarti negara hadir kan, ada sosoknya gitu. Tapi ketika itu porsinya menjadi dominan, nah masyarakat tuh akhirnya jadi tidak tersajikan sistem apa yang sedang dibangun. Kalau kita bicara penting, semua penting. Betul. Tapi kan tidak semua yang penting itu sifatnya urgent. Oke, selamat bertemu lagi Bu Ayu. Seragam masih sama. Ini sequel. Ini sequel, obrolan sequel kita. Tadi kita ngobrol tentang bagaimana melihat Alarm sosial. alarm sosial di balik karyanya Mas Dandi Laksono. Bukan film biasa. Bukan film biasa, ini alarm sosial. Pesta Babi. Nah, sekarang kita mau ngajak Bu Ayu melihat juga dari perspektif sesuai dengan kepakarannya Bu Ayu. Kemarin kan ada reshuffle jilid 5. Tapi kelima ya? Iya, tapi menurut saya ini limited edition sih. Maksudnya yang di reshuffle itu kan cuma dikit, dan itu pun di luar apa yang diharapkan banyak orang. Ya kan, karena di publik itu kan banyak suara kritik terhadap Bahlil, MBG, Menteri Pariwisata. Kanda. Kanda Bahlil ya. Kanda. Masih keluarga Mbak Ayu ya? Enggak. Oh enggak. Jangan bikin rumor nih, aduh. Kadang-kadang saya takut terima undangan podcast udah gini loh, aduh. Tapi itu mana? Nama Kanda Bahlil? Enggak, cuman saya melihat sosoknya unik karena meskipun sudah dibully-bully, sampai sekarang MBG itu MBG Mas Bahlil ganteng. Lagu itu. Tapi respon yang saya respect adalah responnya itu nggak baper gitu loh. Maksudnya ya kadang-kadang kita melihat itu kan jadinya benar. Kanda. Tapi hebat loh, dia bisa di bawah kolaborasi dia Menteri Keuangan dan lain-lain, kan kita luput dari lonjakan kenaikan BBM yang di beberapa negara luar biasa kemarin. Walaupun sekarang di BBM subsidi itu non subsidi itu naikkan dengan berbagai interpretasinya di luar sana. Kanda. Udah ada tagline kan, kita dengar itu kita semua udah ketawa gitu loh. Jadi ya auranya positif lah. Dan reshuffle jilid 5 itu kemarin dilihat orang, aduh ini yang diisi pemain cadangan semua ini. Maksudnya bukan apa yang diharapkan banyak orang katanya. Nah, itu saya Tapi yang menarik di situ hadirnya Pak Dudung sebagai kepala kantor staf kepresidenan yang baru menggantikan Muhammad Kodari yang kemudian masuk ke Bakom kan, Pak Kodari dengan gebrakan barunya kemarin mengumpulkan menyambut homeless media itu yang jadi viral juga itu kemarin. Tapi kita sudah banyak yang ngomong Mas Kodari, Bang Kodari. Oh, ini edisi mencermati pemain-pemain yang baru masuk. Ya. Oh, oke. Gitu. Kalau Kanda. Kalau Pak Kodari kan orang lama sebenarnya. Yang menarik itu munculnya kehadiran Pak Dudung. Ya, kita tahu latar belakang Pak Dudung seperti apa dan sekarang dia menakodai KSP. Kalau Bu Ayu melihat kehadiran Pak Dudung di situ secara melihat sosok Pak Dudung dulu. Oke, pada waktu pelantikan pertama itu kan statement pertama adalah akan dibuka pelayanan masyarakat 24 jam. Aduan masyarakat 24 jam. Saya pikir itu hal yang positif ya. Betul. Sehingga masyarakat yang selama ini stigma masyarakat itu kan ada ya. Stigma masyarakat itu ada. Mereka merasa kurang didengar gitu. Dengan adanya pernyataan itu, yaitu sinyal positif. Ya perlu diapresiasi tapi juga perlu dilihat ya apakah konsisten berjalan atau tidak. Nah, selanjutnya saya tidak terlalu mengamati, tapi yang kadang-kadang kalau saya scrolling medsos gitu ya, kan kita kalau scrolling medsos tuh memang yang paling menyita perhatian kita itu kan figur ya.
sosok ya. Betul. Nah, figur, sosok gitu. Memang sering muncul. Kemudian ya sebetulnya saya nggak terlalu aware ya. Apa sih tugas kementerian, apa tugas lembaga, apa tugas ini tuh saya nggak terlalu pay attention karena sibuk kerja juga. Tapi ada satu pertanyaan di saya sebetulnya. Ketika negara ini banyak, mungkin yang saya paling bawel itu saya sering cece Kemkomdigi gitu. Karena saya pikir itu tugasnya Kemkomdigi ketika ada media yang udah ngawur kok nggak ada konsekuensi gitu loh. Karena menurut saya sebuah perilaku ketika tidak diberikan konsekuensi maka itu akan dianggap sebagai sinyal penerimaan. Komdigi termasuk salah satu kementerian yang paling banyak kita kritik di. Atau saya bertanya gitu kan, sebetulnya ketika ada banyak berita-berita yang ternyata hoax, kok nggak ada konsekuensi? Berarti saya bisa dong. Saya aja pernah jadi korban hoax. Ya. Berarti saya boleh dong nyebar hoax kalau nggak ada konsekuensi. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya pertama. Pertanyaan yang kedua, hoax-hoax ini kan lama-lama menimbulkan kekacauan ya. Jadi kesannya tuh kayak gini loh. Kita tuh bangun tidur gitu kan pengennya melihat hal-hal yang positif gitu betul. kan. Tapi bangun tidur tuh udah apa lagi nih, apa lagi gitu kan. Nah ini kondisi-kondisi ini seolah-olah kayak horor kan. Kemarin tuh saya mencermati ya sampai dari salah satu media gitu membuat survei. Sampai 40-50% warga itu udah nggak mau lihat berita lagi. Karena sebetulnya kita lihat berita itu mau mencari informasi yang ada dibikin emosi. Oh oke. Iya kan. Nah kondisi ini sebetulnya siapa yang bertanggung jawab meregulasi ini? Itu kan nggak tahu. Nah tadi Mas Vincent mengundang mau ngomongin KSP, saya pikir kenapa gitu. Nah saya pengen cari tahu juga apa sih tugasnya KSP gitu kan. Nah kalau dilihat dari tugasnya sebetulnya nanya sama Gemini, nanya Google. Mbak Google. Nah saya kan nggak hafal, saya bukan birokrat ya, jadi saya nggak hafal apa sih tugas-tugasnya kementerian, tugasnya ini gitu. Nah saya cari dulu di Google gitu kan. Nah, menurut Google nih ya, tugasnya KSP itu fokus mengawal program prioritas presiden agar berjalan. Terus kemudian manajemen isu strategis dan komunikasi politik kepada publik. Menganalisis data, informasi strategis untuk pengambilan keputusan, menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan langsung kepada presiden. Berarti salah satu tugasnya kan juga membaca kondisi masyarakat. Membaca dalam artian negara atau pemerintah itu kan isinya manusia semua. Betul. Nah, masyarakat yang dikelola oleh negara ini kan isinya juga manusia gitu. Nah, apakah tugas membaca ini termasuk membaca manusia, masyarakat? Gitu kan? Menurut saya harusnya iya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi seperti apa, saya pikir masih terlalu dini ya untuk menilai karena kan baru pelantikannya. Hanya yang menarik adalah kalau kita lihat ya sekarang kan masyarakat tuh pegangannya apa sih? Medsos kan. Kalau kita mau cari informasi, kita mau cari apa? Medsos. Nah kemudian kan saya juga pengen tahu before after lah ya. Apa bedanya, before afternya apa? Nah perhatian saya itu ke sini. Nih sebelum sosmed IG-nya ini IG kantor staf presiden. IG-nya kantor staf presiden. Nah, ketika sebelum ini dengan yang lama berarti ya. Nah, yang lama itu kan isinya berita. Ya berita-berita lah ya. Gitu. Kemudian kita ganti ke yang baru setelah pelantikan. Ini kan udah serah terima kan? Kemudian ganti baru. Dari serah terima sampai hari ini isinya Pak Dudung semua. Aktivitas Pak Dudung? Bukan aktivitas ya, cuman saya melihatnya begini loh. Kantor staf presiden itu kan harusnya tidak bergantung kepada satu tokoh. Semua lah ya. Menteri juga nggak bisa hanya bergantung kepada satu menteri. Gubernur hanya bergantung kepada gubernurnya saja. Ya KSP juga sama kan nggak bisa hanya bergantung kepada satu figur gitu. Nah, pertanyaan saya, ya ini mungkin masih terlalu dini, tapi ya tinggal nanti kita cermati ke depannya kan. Perhatian yang paling mencolok adalah ya ketokohannya terlihat dominan. Nah, Pak Dudung. Kalau di perbedaan antara before after ya,
ini kalau parameternya Parameternya dari medsos, apa yang muncul di ya. medsos, apa yang muncul di berita gitu. Positifnya negara hadir, Yes. gitu kan. Tapi juga ada, kan kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah negara hadir, yang kedua apakah ini single fighter? Apakah kita bisa melihat sistem yang dibangun? Itu kan kita belum tahu. Bisa jadi juga masih direncanakan. Oke. Tapi yang menggelitik di saya nih sebagai masyarakat ketika mencermati tugas utama KSP itu mengawal program prioritas presiden. Apa program prioritas presiden? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Terus MBG ditaruh akhir aja nanti, Bu. sekolah rakyat, terus sekolah Garuda. Terus apa lagi program prioritasnya? Sekolah rakyat, MBG lah taruh Nah, MBG gitu kan. Nah, ini kan semua kan ada, kalau bahasa company itu kan ada direktur-direkturnya nih. Nah, direktur bagian ini, direktur bagian ini nih. Apakah yang bertanggung jawab terhadap program strategis ini sudah saya berpikir seperti serah terima perusahaan gitu kan. Oke, berarti Harusnya mestinya kan ada, koordinasi kita kan dulu. belum lihat itu. Mungkin sudah dilakukan tapi nggak diupload. Ya. Atau belum dilakukan. Nah itu kan yang ya kita mungkin sebagai masyarakat kan hanya menebak-nebak buah manggis aja. Lihat dari luar, kita nggak tahu yang di dalamnya seperti apa. Tapi menurut hemat saya, kalau melihat dari tugas-tugas utamanya, ada manajemen isu strategis, komunikasi kepada publik ya, komunikasi politik kepada publik. Ya ini harus lebih strategis ya, gak bisa hanya sekedar sidak-sidak aja gitu. Memang sidak itu bagus ya untuk menyerap aspirasi masyarakat gitu. Tapi kalau akhirnya jadi terbentuk image hanya kepada satu figur, jadinya nanti figur sistemnya ini tidak menonjol. Sedangkan kita ini kan merasa misalnya bank deh. Nah, masyarakat kan ada merasa nyaman menabung kepada sebuah bank warna biru lah misalnya, gitu kan, tanpa saya sebut merek. Tapi yang ditonjolkan kan sistem, ATM di mana-mana, kemudian standar pelayanan yang sama, satpamnya gercep, customer service-nya bagus. Nah, tapi kan tidak ada ketokohan dari Maksudnya yang kepala bank itu. Yang muncul ke publik itu bukan sosoknya. Iya, tapi sistemnya. Ya. Nah, saya Piranti dari pikir, sistem dia kayak ATM dan lain-lain itu ya. Nah, saya pikir kalau mau menimbulkan rasa trust gitu ya, masyarakat timbul trust. Karena konflik itu kan dimulai dari apa? Kalau kita bicara dari segi hubungan antar manusia ya, konflik itu kan dimulai dari Trust. isu komunikasi. Nah, kenapa bisa muncul isu komunikasi? Karena ada isu trust. Ada trust issue. Kalau maksudnya. kita saling trust, Ya. isu komunikasi itu rendah kan. Saya terlambat karena Mas percaya saya, Ya. maka trust bukan berarti saya berniat buruk. Mas terlambat, saya juga tidak, karena saya trust, saya tidak ada tuduhan-tuduhan, oh Anda punya niat Sengaja ini ya, nih. mau arogan ya, Ya. mentang-mentang media besar gitu ya. Jadi narasumnya harus nunggu gitu. Ya kalau nggak ada trust kan jadi begitu. Iya. Tapi Yang- ketika ada trust, maka hal-hal itu nggak muncul kan. Betul. Nah sekarang menurut saya yang perlu dibangun itu kan trust. Trust masyarakat kepada pemerintah. Nah itu tugas siapa yang membangun trust masyarakat kepada pemerintah? Satu, tugas siapa? Kedua, caranya bagaimana? Nah ketiga, apa yang perlu ditonjolkan dengan membangun trust? Berarti kalau menurut Ibu, kalau saya lihat kan Pak Dudung itu mulai kayak belusukan gitu. Kayak meninjau langsung, datang ke lokasi dan lain-lain. Menurut Ibu itu tidak strategis. Saya tidak mengatakan demikian loh. ya. Ini nanti bahaya nanti. Karena kan Diklip emang jadi maksudnya lain. kita sepakat bahwa harusnya lebih strategis kan. Nah sementara yang kita Yang lihat kelihatan dia, itu kan sidak sana, sidak, Ya, sidak gitu. Itu yang kelihatan. tapi bukankah Nah, dari sedangkan ya kita nggak tahu kan, yang nggak kelihatan seperti apa. Tapi kan yang kelihatan kalau di medsos itu kan, oh Pak Dudung sidang ini, sidak ini, Pak Dudung sidak itu, sidak. Ya bagi mungkin kita yang punya cara berpikir, negara ini kan negara besar, Oke. gitu. Perlu solusi yang sistematis kan. atau mungkin Untuk kita bisa percaya, kita perlu melihat ada sistem yang bagus nggak Bekerja. gitu. tanpa harus menonjolkan tokoh yang dominan gitu ya.
ketokohan itu bagus, ada Ya. sisi positifnya. Berarti negara hadir kan, ada Betul. sosoknya gitu. Tapi ketika itu porsinya menjadi dominan, nah masyarakat tuh akhirnya jadi tidak tersajikan sistem apa yang sedang dibangun. Ya mungkin masih diagendakan. Ya. Saya kan nggak tahu agendanya apa gitu. Cuman kalau dari kacamata saya melihat, misalnya nih, masyarakat ini udah banyak nih keluhan tentang MBG. Nah, salah satu tugas KSP itu kan mengawal program agar tidak terhambat. Iya. Nah, hambatannya apa gitu? Kalau katakanlah nomor 1 MBG aja, apakah sudah ada pertemuan antara kepala KSP dengan Ya. kepala BGN? Contohnya, gitu kan? Atau dengan SPPG. SPPG itu kan mengikuti Di bawah BGN. Penanggung jawab utamanya kan Oke. BGN. Nah, SPPG itu bisa bagus, bisa jelek, itu kan ada campur tangan BGN kan di Betul. situ. Nah, mungkin karena gini, kita itu termasuk para pejabat mungkin ya. Kadang-kadang merasa situasi di birokrasi kita itu banyak yang kayak berpura-pura gitu loh, Bu. Maksudnya laporannya asal senang, asal Bapak senang. Jadi makanya Perlu akhirnya sidak gitu ya. perlu Itu sidak. bagus makanya dengan Gitu. adanya sidak sehingga tidak termakan laporan palsu ya. Ya, artinya ini sebuah apa ya? Gebrakan Ya. atau show karakter lah, bahwa lu gak boleh main-main sama saya gitu, karena saya bisa aja ada di situ, sekaligus membina orang-orang yang ada di level bawah itu supaya ya nggak perlu lah ABS itu lagi sekarang, karena banyak yang mengkritik MBG itu seperti itu, misalnya MBG dulu ini ya Bu ya. Itu tidak salah Pak. Itu tidak salah gitu. Tapi kalau kita bicara level presiden, itu kan harusnya level yang lebih Manajerial, ya. nasional. Ya. Mau sidak sampai kayak gimana Pak? Dibandingkan dengan launching sistem transparansi publik. Dia lebih efektif itulah. Bikin di Jakarta berlaku di seluruh Indonesia. Nah, sehingga ya kemarin kan heboh tuh Abil Sudarman ya. Dia bikin AI untuk bisa ini. Itu ditakutin lagi orang itu. Ya saya nggak tahu. Tapi maksud saya kalau level presiden itu harusnya kan level nasional. Gitu. Oke. Jadi Atau cek piring sidak anak itu itu ya. bagus. Cek piring anak yang ibu bikin itu udah boleh juga kan? Itu saya berpikir ya saya terinspirasi kawal pemilu ya. Ya. Dan itu sistem seperti itu kan yang harusnya Itu kan sistem. Itu kan Ya. tidak bergantung kepada satu orang. satu orang. Itu adalah membangun sistem kan. Sistem apa? Kontrol sosial. Jadi terlepas dari Pak Dudung atau siapapun ya, kalau udah ada di level seperti itu, mestinya lebih ke tugas manajerial gitu, mengatur sistem, strategi, terus. Semakin tinggi kekuasaan, semakin besar sumber dayanya kan. Logika saya. Tapi harus diverifikasi. Ya, harusnya. Sumber daya itu kan sumber daya kapital, finansial, sumber daya manusia, sumber daya informasi gitu. Nah, dengan power sebesar itu gitu. Sidak itu menurut saya harusnya tidak menjadi fokus utama. Karena ketika sidak itu masih menjadi fokus utama, berarti tidak ada sistem yang berjalan dong. Sehingga butuh sidak. Sebuah perusahaan itu berhasil, kalau dari kacamata entrepreneurship ya, sebuah perusahaan itu berhasil ketika bosnya nggak perlu sidak. Siapa misalnya? Jensen Huang, yang bosnya Nvidia. Ya. Berapa banyak tuh pabriknya? Apakah Jensen Huang harus sidak satu persatu? Atau Jensen Huang membuat sistem yang memastikan bahwa tujuan bisnisnya tercapai? Dan itu ditopang oleh banyak hal gitu ya. Ya banyak termasuk hal. sumber daya manusia. Makanya maksud saya kalau misalnya semakin tinggi kekuasaan karena dia sebagai owner ya. Sebagai ya bosnya pemilik lah. Steve Jobs. Apakah Steve Jobs harus keliling ke semua pabriknya Apple untuk membuat bisnis Apple itu berjalan? Kan nggak bisa begitu Pak. Karena manusia satu kan terbatas. Ya, betul. Tapi ketika didesain atau diciptakan sebuah Sistem. Nah, bagaimana nih sistem memastikan semua program strategis prioritas presiden itu berjalan. bisa berjalan? Nah, itu kalau manusia ya kuat seberapa lama? Kalau bergantung pada satu tokoh gitu ya, sosok. Kalau yang dilakukan hanya sidak-sidak. Sidak. Karena akan ada keterbatasan waktu, ruang. Indonesia besar. Ya. Program strategisnya besar, biayanya besar.
Ya kita tunggu, siapa tahu sedang dirumuskan. Ya. Karena kan masih terlalu dini ya. Baru juga dilantik kemarin. Oke. Belum ada 1 bulan. Kalau menurut Bu Ayu kan banyak kalau dilihat dari tugas yang diemban oleh KSP itu kan lumayan tuh. Itu pekerjaan besar semua itu. Bahkan dia kalau dilihat dari situ itu ada sejengkal di bawah presiden dia. Karena dia harus membantu presiden, memastikan semua program prioritas presiden itu berjalan, hambatan. Jadi dia itu kayak palu gada itu, apa lu mau gua ada abis itu. Sebetulnya kalau saya lihat ya dari tugas utama menurut Google. Iya. Saya nggak tahu karena saya nggak baca surat dinas, surat tugas apa saya nggak tahu. Mengawal program prioritas presiden agar tidak terhambat. Ya ini jadi seperti kalau di company itu ada GM. COO kan. Oh CEO. Ada CEO, Chief Executive Officer. Dia yang menentukan arah perusahaan ini mau kemana. Nah kemudian ada COO kan, Chief Operational Officer. Dia kepala operasional. Apakah KSP itu sama dengan kepala operasional? Ya kalau memastikan mengawal program prioritas tidak terhambat, ya COO itu kan memastikan bahwa tujuan CEO tercapai. Makanya ada COO kan. Nah, apakah COO itu bekerja sendiri? Kan enggak. Kan dia ada tim, ada staff. Nah, manajemen isu strategis dan komunikasi politik kepada publik. Kalau saya dari kacamata, karena saya taunya dari dunia usaha, saya dari kacamata dunia usaha, maka kalau perusahaan kita harus membuat customer kita mengerti kan. Betul. Bagaimana customer saya memahami gitu. Apa yang saya lakukan, mengapa proses pembuatan report tuh nggak bisa 1 jam, mengapa butuh berapa hari, itu kan harus dikomunikasikan. Karena ini demi akurasi, mengapa pengambilan sampel itu harus ada syaratnya, dan mengapa tidak bisa sembarangan orang yang mengambil sampel, itu kan harus dijelaskan. Berarti kan itu termasuk komunikasi kan, kepada customer kalau bisnis. Nah kalau pemerintahan ya kepada siapa customer? Masyarakat kan. Oke. Betulnya tanggung jawabnya kan ke situ. Kemudian analisis data dan informasi strategis untuk pengambilan keputusan cepat. Kalau di perusahaan ini COO juga, ketika ada market berubah, dolar naik, harga bahan baku berubah. Apakah kita akan berbisnis dengan menjual, mengubah harga jual, nanti customer kita lari, atau kita mempertahankan atau bleeding? Nah ini kan juga pengambilan keputusan yang cepat kan. Menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan langsung kepada presiden. Nah kalau di perusahaan berarti kan customer, suara customer, suara konsumen. Suara konsumen itu untuk disampaikan gitu kan. Nah jadi ya ini seperti apakah, tolong dikoreksi kalau saya salah gitu. Tapi saya melihatnya ini jadi seperti COO ya. Memastikan, tahu, paham visi CEO-nya mau kemana. Harusnya, saya tuh suka analogi peta. Analogi Google ya. Kayak tujuannya mau kemana gitu. Kita kayak order taksi atau apa kan orang mesti tanya, Bu tujuannya kemana? Tentukan dulu tujuan. Nah kemudian kita lihat rute. Nah saya melihat idealnya berarti KSP ini kan kantor lembaga untuk memberikan dukungan komunikasi politik dan pengendalian program-program prioritas nasional. Harus paham dulu kan tujuannya mau mana nih program-program prioritas ini. Posisi sekarang di mana? Apakah on the track atau off the track? Secara sistematis itu ya, saya melihatnya begitu. Berarti kalau dari situ kan memang kecenderungan pejabat-pejabat kita itu kan sidak, grebek, terus apalagi dulu zaman Pak Jokowi itu apa namanya? Blusukan, ya kan? Masyarakat, itu bagus. Senang. Oh nih. Oh ya. Ada yang hadir. Karena bisa bertemu, bisa ngomong langsung. Betul, bisa ngomong langsung gitu. Cuman kalau misalnya saya nih misalnya diundang orang meeting ya. Saya suka gini, meeting mulu kapan kerjanya? Atau meetingnya Zoom aja deh gitu ya. Nah, kalau meeting terus kapan kita berpikirnya, kapan kita kerjanya? Sama saya juga gitu. Iya hampir kan? berapa bulan nggak pernah ikut meeting gitu. Karena dibutuhkan. Hanya sekarang kita tuh kan nggak bisa ekstrim toh Pak. Tiap hari meeting. Harus meeting atau tidak ada meeting sama sekali kan tidak bisa begitu. Harus belusukan atau tidak ada belusukan sama sekali. Sidak atau tidak ada. Kita nggak bisa ekstrim gitu. Kita harus menakar, melihat kebutuhan dan menakar. Tapi secara strategis menurut hemat saya adalah bangsa kita ini kan ada satu pemimpin yang punya visi, gitu kan. Apakah semua sudah mengerti visi pemimpin? Nah itu. Satu. Kedua, apakah arah perjalanan bangsa ini dengan visi pemimpin sudah sinkron atau belum?
kan harus rekalibrasi. Kalau peta kita lihat di Google Map itu ya, Ya. perlu rerouting atau masih sama, cuman lagi merah-merah aja macet. Dan kayaknya memang Pak Prabowo butuh orang yang bisa mengorkestrasi semua instrumen yang dia punya, termasuk menteri-menteri gitu ya. Mungkin KSP di situ, karena beliau kan kalau dilihat paling sering sekali melakukan perjalanan ke luar negeri. Sementara kan dia butuh orang yang bisa menggerakkan roda-roda kabinetnya itu, menteri ini, menteri A, B, C, D gitu. Dan CEO kan networking, Pak. ya, betul. Supaya apa? Kalau perusahaan ini ada kenapa-kenapa, karena CEO-nya punya networking yang bagus di luar, Ya, maka ada solusi-solusi yang betul. tidak terpikirkan dari eksternal. Tapi dia butuh orang yang bisa menggerakkan. Ya makanya ada COO kan, Nah, Chief Operational taruhlah KSP kita Officer. kita- Kalau dilihat dari tugas-tugasnya sih kayaknya KSP COO ya. CEO. Operasional nih. Betul. Karena dia harus memastikan program-program itu berjalan dengan baik kan. Saya lagi lihat contekan Google nih, apa tugas KSP? Nah, memastikan janji-janji politik presiden berjalan di lapangan. Berarti tangan kanan presiden banget ini. Ya namanya aja kan kepala kantor staf presiden. Kepresidenan. Nah, presiden punya kantor staf. Nah kepalanya Pak Dudung ya berarti kan sekarang seperti apapun kinerja staf presiden. Siapa saja staf presiden? Menteri, Kapolri staf presiden bukan? dia kan ada di bawah. Kepala, pokoknya semua unsur lah ya, Ya. semua unsur pemerintahan. Betul. Semua unsur pemerintah, semua unsur staf presiden. Nah berarti kan kepalanya adalah si KSP ini kan. Ya. Jadi tugasnya lumayan berat juga Pak Dudung harusnya. Jadi kalau dia masih benar juga kata ini kita nggak tahu, sok tahu aja ini ya buat Pak Dudung ya. Jadi kalau masih polanya belusukan sidak, kayak kecapean sendiri nanti. Ya akhirnya masyarakat melihatnya adalah bergantungnya kepada satu figur. Oke. Ada sistem nggak nih? Sedangkan untuk memastikan semua berjalan dengan baik, itu butuh sistem. Untuk menumbuhkan trust, itu butuh sistem. Mengapa kita ini masyarakat menabung ya di bank A, nggak di bank B, atau di bank C, nggak di bank D? Kita kan nggak ngeliat figurnya, kita ngeliat sistemnya. Kalau tadi aduan masyarakat 24 jam itu tuh masuk bagian dari sistem. Oh bagus, menurut saya itu bagus sekali. Cuman saya nggak tahu pelaksanaannya seperti apa nanti. Itu sudah dibuka belum? Harusnya sudah dibuka. Udah dicek belum? Nah, belum. Nah itu saya nggak tahu. Karena itu janji Pak Dudung di awal setelah dilantik. Hari pertama kali itu yang menurut saya apresiasi positif ya. Betul. Itu kan bentuk negara mau mendengar. Dan satu lagi kayaknya harus segera dipikirkan sistem juga karena presiden kan meminta KSP atau Pak Dudung dalam hal ini Pak Dudung ya untuk mengusut dugaan penyelenggaran MBG. Kalau kita lihat secara payung besarnya bahwa fungsi KSP ini memastikan intinya visi Bapak Presiden tercapai gitu kan. Nah maka yang harus dilakukan pertama kali itu kan assessment. Orang lama nih masuk ke orang baru. Ya pertama kali kan yang dilakukan adalah mencari tahu what works, what doesn't works. Apa yang sudah berhasil, apa yang tidak nih. Nah kemudian ya dibuat pemetaan kan. Mapping dulu. Terus kemudian, oh ini bottleneck-nya di mana, apa yang tercapai, apa yang nggak tercapai. Nah kemudian menurut saya ya harusnya ada pemanggilan kepada menteri-menteri, staf-staf presiden, namanya aja kantor kepala staf presiden. Yang terkait langsung dengan program yang sedang Maka titik beratnya adalah staf presiden, bukan masyarakat. Tetap dibutuhkan mendengarkan masukan masyarakat. Tapi fokus utama kan penyelenggara negara bukan masyarakat, Pak. Ya. Yang memastikan, Ya, benar juga. yang memastikan bahwa apa yang program presiden itu kan bukan kami pelakunya. Oke, masuk akal. Nah, emang begitu harusnya ya. Jadi kalau mungkin karena baru mulai kali ya. Saya pikir juga Pak Dudung akan memikirkan sistem itu. Jadi jadi misalnya kita kan tidak tahu ya. Kita tidak tahu, hanya kalau kita lihat dari luar yang mencolok adalah yang kalau dilihat dari medsosnya di kepala KSP yang lama apa yang muncul, kemudian di kepala KSP yang baru apa yang muncul. Nah, itu kan karena saya dari kacamata
analis pola perilaku. Ya saya lebih sensitif gitu ya. Kalau misalnya ada perilaku manusia yang berulang. Berulang itu maksudnya tiap hari sidak Berulang gitu ya. ini muncul Ya. sidak lagi, muncul sidak lagi, muncul sidak Betul. lagi. Jadi ya saya sebagai masyarakat kan juga bisa bertanya-tanya. Betul. Apakah sudah dibangun ya sistemnya gitu. Iya, Terus tapi- kemudian ya segala sesuatu yang tergantung hanya kepada satu figur itu kan membuat pihak penonton yang keluar tuh bertanya-tanya ada sistem nggak? Nah sementara kalau kita bandingkan dengan perusahaan consumer good aja, Iya. kan yang ditonjolkan apa? Sudah tersedia di seluruh supermarket A, supermarket B. Dia menunjukkan Iya. distribusi yang sistematis kan. Kalau sistem tuh saya selalu pakai contoh perkeretaapian di zaman Jonan. Dia membangun sistem yang sangat bagus sehingga pengoperasian. Walaupun kemarin ada insiden itu ya, tapi di luar itu sistem perkeretaapian kita tuh udah canggih sih sekarang, udah bagus lah gitu, on time apa semua gitu, bersih, nggak ada lagi orang tidur di. Jadi orang naik kereta api nyaman gitu. Nah itu sistem yang dibangun. Di setiap stasiun tuh berhenti berapa menit harus sudah jalan. Jadi estimasi kita nyampe di tempat tujuan juga melesetnya nggak jauh-jauh amat lah gitu. Jadi menurut saya kalau dari sisi sebetulnya kan saya ini hampir setiap hari kan membaca manusia ya. Baca masyarakat, membaca ini ada apa, Ya. ini begini gitu kan. Sepertinya nomor satu yang perlu kalau kita bicara penting semua penting. Betul. Tapi kan tidak semua yang penting itu sifatnya urgent. Ah ini yang susah. Ada important, ada urgent. Menurut saya yang urgent adalah trust. Nah, bagaimana membangun trust masyarakat kepada pemerintah? Oke. Nah, itu tugas siapa? Membantu Trust presiden. itu terbangun ketika janji itu ditepati kan, Ya. terdeliver. Nah, untuk memastikan janji-janji itu terdeliver, ternyata itu kan tugasnya KSP. KSP. Nah, berarti menurut saya nomor satu, sidak itu bagusnya adalah masyarakat akhirnya jadi merasa didengar kan. Merasa negara hadir. Gitu. Negara hadir, masyarakat didengar. Tapi ya nggak bisa terus-terusan sidak. Terbatas soalnya tadi ya. Ya Ada akhirnya keterbatasan tidak di situ. muncul sistem. Iya. Sementara kita menantikan ya Yang bekerja sistem akhirnya harusnya ya. yang transparan, Gitu. yang akuntabel. Kalau tidak ada transparansi, Ya, jadi kalau- akhirnya tidak muncul trust kan. Kalau Masa lu nggak percaya gua? Ya gimana kita mau percaya kalau kamu nggak terbuka kan gitu? iya. Atau misalnya ada isu apa jual beli titik atau titik MBG itu dimain-mainin sama broker atau apa itu, Pak Dudung harus sudah memikirkan bagaimana sistem yang harus diterapkan agar tidak ada praktek-praktek seperti itu Sebagai misalnya. kepala kantor staf presiden, Presiden. saya pikir ketika ada isu-isu itu di lapangan, nomor satu kan yang dipanggil stafnya dulu kan. Iya, kepala bagiannya. Nah, staf presiden kan ada banyak. Siapa staf presiden yang bertanggung jawab terhadap program strategis pemerintah? Jadi COO ada isu marketing nih. Nah, yang dipanggil sama COO kan Kepala marketing. direktur marketing. Direktur marketing. Kenapa ini? Ada isu di produksi, yang dipanggil Direktur produksi. direktur produksi. Kan nggak langsung ke kru, tahu? Nggak ke penonton. Enggak dipanggil penonton. GM-nya Indigo apakah ke penonton? Ya mungkin Ya, iya untuk sebagai Feedback doang. feedback. Tapi kan bukan main course. Yes. Oh iya, benar. Itu kalau sistemnya bekerja tuh enak banget sebenarnya. Ya, Cara harusnya. kita mengolah sesuatu itu ya. Jadi apa rekomendasi Bu Ayu untuk Pak Dudung selaku kepala kantor Mungkin staf rekomendasi presiden? secara general tidak hanya untuk Pak Dudung ya. Ya. Kepada semua, baik kepada negara maupun kepada masyarakat. Bahwa kita ini dalam berbangsa dan bernegara. Komponen utama adalah manusia. Maka pihak negara yang mengelola bangsa ini harus melihat bangsa ini sebagai sekumpulan manusia. Maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Human centered approach Iya. itu akan lebih efektif. Karena manusia itu apapun bentuknya, ya treatmentnya sama, butuh treatment manusiawi kan. Yes. Kalau Itu enggak, satu. Kemudian yang kedua adalah dari masyarakat sendiri gitu. Menurut saya juga kita kadang-kadang kalau saya lihat tuh gini ya. Ada yang terlalu hate speech ya,
Lalu pemerintah tuh Iya, begini, iya, seolah-olah kita tuh bangun tidur buka berita tuh dunia kiamat. Pemerintah salah semua. Kayak gitu. Mau Pak Prabowo. Atau begitu bangun tidur, wah, jadi setiap hari tuh perangnya itu antara yang benci sama pemerintah sama yang cinta mati sama pemerintah sampai nangis-nangis. Orang yang mau diajak untuk berpartner dengan pemerintah aja jadi malas karena image banyak orang tentang Ini pemerintah situasi yang itu tidak negatif. sehat ya. Ya. Jadi menurut saya juga Betul. harus ada kesadaran untuk rational thinking, berpikir secara rasional. Kalau tidak kelar negara ini. Iya, iya. Oke, jadi dua itu, berdarah. apalagi Bu yang kita bisa, mudah-mudahan Pak Dudung mendengarkan ini, karena kita kalau saya lebih melihat setelah Pak Dudung ada di sana itu ada geliat lah KSP ini, bukan sekedar lembaga komunikasi ya, itu kan pekerjaan Bakom, ya, lebih ada gregetnya lah dengan dia beliau sidak A, sidak B gitu, kayak menurut saya ini kayak shock terapi. Misalnya ketika dia sidak MBG kan yang selama ini adem aja, dikritik sana sini, segitu aja jalannya. Nah dengan hadirnya beliau mungkin ini jadi kayak setruman awal aja. Ya kan kita mungkin juga kayak lagi nyari. Tinggal komposisinya. Ya, komposisinya ya nggak bisa sidak-sidak terus. Betul. Karena nanti akhirnya bergantung kepada satu figur. Dan akan sangat terbatas jangkauannya kan. Indonesia ini besar sekali. Iya, semampu apa melakukan sidak sidak-sidak. se-Jakarta aja bisa makan waktu 6 bulan. Jadi yang lebih efektif adalah dibangun Sistem. Oke. Untuk memastikan. Betul, bahwa apa yang diinginkan Pak Presiden itu terjadi di seluruh Indonesia. Dan kalau bisa kami masyarakat tuh diberi informasi kan, diberi pemahaman bahwa pemimpin bangsa kita ini mau ke sini loh. Nah, sekarang dari 2025 posisinya di sini, sekarang 2006 di sini. Nah, nanti kita akan ke sini kan kalau kita dapat update status, kita dapat update peta. Nggak panik kan, meskipun kelihatannya adalah ini kok macet, kok mobilnya nggak gerak. Tapi kalau kita lihat peta, oh ternyata kita udah gerak, yang tadinya cuma 20 menit ternyata tinggal 18 menit. Tapi karena nggak dikomunikasikan, kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu kan, kita sebagai masyarakat kan kita, kalau misalnya kita tahu kan lebih aman kan. Intinya semua dari sisi kacamata manusia. Manusia itu butuh keyakinan kan. Yakin bahwa kita ini melangkah menuju ke tempat yang benar. Nggak bisa cuman, udahlah percaya aja. Ya nggak bisa. Ada deh, nggak boleh ya gitu ya. Pokoknya ada. Gitu. Bu Ayu terima kasih, kita ngobrolnya lumayan nih sampai jam berapa nih? Wih, 9:30. Ya, terima kasih Bu. Nanti kita mudah-mudahan bisa bekerja sama untuk banyak hal lah. Paling tidak OTT sekarang punya banyak teman diskusi sehingga dari meja ini banyak perspektif, tinggal pemirsa aja yang memilih. Karena kadang-kadang itu kita memilih pandangan yang salah, jadi arah kita juga bisa salah ya Bu. Sebaiknya ngumpulkanlah banyak perspektif, tinggal diseleksi, dikolaborasi, dielaborasi gitu. Jadi kita hidupnya jadi kayak santai bener gitu, ya nggak Bu? Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ayu. Mudah-mudahan nanti Pak Dudung, kita bukan siapa-siapa, tapi kalau pendapat Bu Ayu itu dijadikan masukan yang positif, saya pikir itu bisa mempermudah pekerjaan Pak Dudung juga ya. Kalau sistem itu kan digerakkan dari satu titik aja bisa bergerak kemana aja. Saya pikir kalau misalnya masyarakat itu diberi peta, ini loh peta pemimpin bangsa kita, ini yang mau dicapai. Posisi kita sekarang di sini, dibandingkan tahun lalu kita udah maju ke sini, kita akan ke sini. Memang mungkin ada kerikil, ada ini, tapi kalau kita nggak menempuh ini, kita nggak kesana. Akhirnya kan masyarakat tuh ketika memahami visi, ujung-ujungnya untuk kebaikan masyarakat juga, kan kita happy aja, bangga juga. Iya. Dan untuk Pak Dudung, Pak, kita sangat merasa terhormat kalau on the table ini Bapak jadikan sebagai partner untuk menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat dari kantor staf kepresidenan gitu.
banyak teman diskusi juga di sini. Kita ada Bu Ayu, ada banyak lah gitu. Gitu aja ya Bu ya. Ya. Oke, baik pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bu Ayu. Kita bicara dari Pesta Babi sampai ke kantor staf kepresidenan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sampai Terima jumpa kasih. di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan